Pernah nggak lagi jalan di suatu tempat yang baru pertama kali kalian datengin, tapi tiba-tiba ada perasaan aneh kayak, kalian pernah di sini, kalian kayak, ih, kok kayaknya tempat ini familiar banget ya, kok kayak pernah kejadian ya, ih, kok kayak ngulang kejadian yang sama ya, tapi bingung kapan, kayaknya nggak pernah deh, dan kalian 100% yakin kalau ini pertama kalinya kalian kesini atau ngalamin ini. Itu bukan imajinasi, itu bukan kebetulan, dan ternyata itu jauh lebih misterius dari yang kalian kira. So hari ini aku mau cerita tentang deja vu. Bukan cuman kenapa ini bisa terjadi, why? Kenapa ini bisa terjadi dari sisi sains. Tapi juga kasus-kasus nyata yang bahkan para ilmuwan sendiri nggak bisa kasih jawaban pasti. So gimana kisah singkatnya? Yuk langsung aja masuk ke Midun. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu. Deja vu, kata ini dari bahasa Prancis yang artinya literally sudah pernah dilihat. Pertama kali istilah ini dipakai secara resmi oleh seorang psikolog Prancis bernama Émile Boirac di tahun 1876. Tapi pengalamannya sendiri udah ada sejak manusia bisa nulis. Bahkan Aristoteles pernah nulis sesuatu yang mirip deskripsi deja vu. Sekarang seberapa umum hal ini? Survei bilang sekitar 60-70% orang pernah ngalamin deja vu setidaknya sekali dalam hidup mereka. Artinya ini bukan hal langka, ini sangat manusiawi. Tapi yang bikin aneh, hampir semua orang yang ngalamin deja vu punya reaksi yang sama. Mereka tahu itu nggak mungkin nyata, tapi rasanya nyata banget. Beda ya sama mimpi yang gampang pudar. Deja vu terasa sangat hidup di momen itu. Dan yang itu nyata, bukan kayak mimpi. Mimpi kan pas kita lagi tidur atau lagi nggak sadarkan diri. Nah, deja vu ini kalian bisa ngerasain teksturnya, detailnya, dan yang paling bikin aneh lagi, kadang kalian merasa tahu apa yang bakal terjadi berikutnya. Tapi ini nggak semua sih. Soalnya aku biasa kalau deja vu tuh kayak, oh oke, oh kok kayaknya aku pernah ngalamin ya, tapi kapan ya? Kok kayak, ih pernah banget ngalamin hal kayak gini ya? Nah pertanyaannya, kenapa otak kita bisa melakukan ini? Para neuroscience punya beberapa teori, dan ini yang paling kuat. Dari pertama, memory mismatch. Otak kita punya dua jalur, pemrosesan memori yang kerja secara paralel. Satu jalur cepat, satu jalur lebih lambat dan lebih detail. Normalnya keduanya sampai ke kesimpulan yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Tapi kadang jalur yang cepat duluan selesai proses. Dan sebelum jalur yang lambat nyusul, otak udah terlanjur kasih label familiar ke pengalaman itu. Hasilnya, kalian ngerasa udah pernah ngalamin sesuatu yang sebenarnya baru aja terjadi. Literally hanya dalam hitungan milidetik. Nah ini kalau dalam bahasa komputer ini adalah bug kecil di sistem operasi otak kalian. Teori kedua adalah renal cortex. Ada bagian di otak yang namanya renal cortex. Ya, tugasnya yaitu ngasih sinyal familiar atau asing ke sesuatu yang kalian lihat. Normalnya dia kerja bareng hippocampus yang tugasnya nyimpan memori episodik alias kenangan yang spesifik. Tapi kalau renal cortex tiba-tiba aktif tanpa hippocampus ikutan, kalian ngerasain familiaritas tanpa bisa ingat. Kenapa? Kalian ngerasa kenal tapi nggak ada memorinya. Terasa kosong seperti foto tanpa caption. Teori yang ketiga adalah attention lapse. Yang ini yang paling biasa. Tapi entah kenapa justru bikin aku merasa lebih nggak tenang. Teorinya yaitu adalah sedetik sebelum kalian sadar ngalamin sesuatu, otak kalian sebenarnya udah sempat ngerekam tanpa kalian perhatiin. Waktu kalian akhirnya fokus, otak kalian udah punya satu lapisan memori tipis soal momen itu. Jadi rasanya kayak dua kali kejadian gitu. Artinya ada hal-hal yang otak kalian rekam yang kalian sendiri nggak sadar kalau kalian lihat. Kalian pernah mikirin itu? Berapa banyak hal yang otak kalian simpan tanpa seizin dari dalam diri kita. Nah, sampai di sini semua masih terasa, oh semuanya ternyata ada penjelasannya. Sains punya jawabannya rupanya. Tapi ada beberapa kasus yang aku nggak tahu harus bereaksi gimana. Nah, kasus pertama, pria yang hidupnya adalah deja vu. Ini bukan kiasan ya. Pada 2014, jurnal Psychological Medicine menulis tentang seorang pria asal Inggris yang identitasnya dirahasiakan, yang datang ke dokter dengan keluhan yang aneh. Dia nggak mau nonton TV, nggak mau baca berita, nggak mau pergi kemana-mana. Alasannya karena menurutnya dia udah pernah ngelakuin itu semua. Setiap hal yang dia lakuin terasa seperti pengulangan dari sesuatu yang udah dia alamin sebelumnya, secara terus-menerus tanpa henti. Dia mau pergi ke dokter, dia merasa deja vu. Ngobrol sama keluarga, dia merasa deja vu. Bangun tidur di pagi hari pun dia ngerasa deja vu. Dia bilang hidupnya terasa seperti terjebak dalam loop. Para dokter akhirnya menemukan bahwa dia mengalami kondisi yang sangat langka, yaitu deja vu kronis yang dipicu oleh anxiety, bukan oleh epilepsi atau kerusakan otak. Dan belum pernah ada kasus seperti ini sebelumnya dalam literatur medis.
Sampai sekarang kondisinya ya harusnya belum sepenuhnya pulih ya. Kasus yang kedua adalah deja vu dan epilepsi. Ini yang lebih banyak terdokumentasi sih. Pada pasien epilepsi lobus temporal, deja vu bukan cuma pengalaman sesekali. Ini adalah tanda peringatan sebelum serangan kejang terjadi. Banyak pasien melaporkan gelombang deja vu yang sangat kuat dan intens, seolah otak mereka sedang menyala di bagian yang salah. Yang bikin menarik, waktu dokter menstimulasi bagian tertentu dari otak pasien epilepsi menggunakan elektroda, pasien bisa merasakan deja vu on demand. Bisa dinyalakan dan dimatikan kayak saklar. Jadi di satu sisi, ini bukti kuat bahwa deja vu adalah fenomena neurologis. Bisa direplikasi, bisa dipancing. Tapi di sisi lain, sebuah perasaan pernah mengalami sesuatu bisa dipicu secara artificial. Gimana? Apa kalian bisa yakin bahwa seluruh memori kalian itu asli? Oke, sampai sini kita udah ngebahas sains. Sekarang aku mau masuk ke bagian yang lebih susah dijelasin. Bukan supernatural dalam arti hantu atau jin ya, tapi sesuatu yang lebih membingungkan. Nah, teori deja vu sebagai glitch dalam persepsi waktu. Ada sekelompok ilmuwan dan filsuf, dan ini bukan orang-orang aneh ya, ini orang-orang berpendidikan lah ya. Mereka ini berpendapat bahwa deja vu mungkin berhubungan dengan cara kita mempersepsi waktu. Otak kita nggak mengalami waktu secara linear seperti yang kita kira. Beberapa riset menunjukkan bahwa kesadaran kita selalu sedikit terlambat dari realitas, ya sekitar 500 milidetik. Artinya, apa yang kalian rasakan sebagai sekarang sebenarnya adalah masa lalu yang sangat dekat. Kalian selalu hidup setengah detik di belakang atau lebih lambat. Kalau sistem ini sedikit aja terganggu, kalau nge-lag-nya lebih panjang dari biasanya, bisa jadi otak kalian memproses momen-momen yang sama ini 2 kali, dan yang kedua terasa seperti ingatan. Ini bukan fiksi, tapi hal ini sedang aktif diteliti. Tapi yang aku nggak bisa lepas dari pikiran adalah kalau waktu yang kita rasakan udah bukan waktu yang asli, kalau kita selalu terlambat setengah detik dari kenyataan, apalagi yang otak kita lagi filter, delay, atau ubah tanpa sepengetahuan kita. Kasus yang belum bisa dijelaskan ya ini sebenarnya. Ini bukan dari jurnal ya, tapi ini dari kumpulan laporan yang dikumpulkan oleh peneliti di University of St. Andrews yang lagi memetakan pengalaman deja vu di masyarakat umum. Seorang perempuan, sebut aja Ena, melaporkan bahwa selama 3 minggu berturut-turut dia mengalami deja vu yang sangat spesifik. Bukan sekedar tempat ini terasa familiar, tapi dia tahu dialog yang bakal keluar dari mulut orang-orang di sekitarnya. Beberapa detik sebelum mereka ngomong, dia berhenti pergi kerja, berhenti keluar rumah, karena menurutnya kalau dia tahu apa yang bakal orang lain ucapkan, itu bukan lagi deja vu, itu sesuatu yang lain. Dan para peneliti mencatat kasusnya. Mereka nggak bisa mengkategorikannya sebagai gangguan psikiatri standar. Mereka juga nggak bisa mengkonfirmasi klaimnya. Yang mereka tulis di laporan cuma satu kalimat. Subjek tampaknya meyakini bahwa pengalamannya adalah nyata dan tidak ada bukti yang cukup untuk menyangkal hal tersebut. Sekarang aku mau kasih kalian sudut pandang yang lain lagi ya. Nah, ada sebuah hipotesis yang sering disebut dalam diskusi neuroscience dan filsafat kesadaran yang bilang bahwa mungkin deja vu bukan error. Mungkin deja vu adalah sistem yang bekerja dengan benar. Maksudnya gimana? Salah satu fungsi otak yang paling penting adalah prediction. Otak kita terus-menerus memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya berdasarkan pola yang udah kita alami. Ini kenapa kalian bisa nyetir sambil dengerin musik. Otak kalian udah tahu jalan yang bakal kalian lewatin. Nah, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa deja vu mungkin adalah momen di mana prediksi otak kalian itu kebetulan benar-benar akurat. Ya, terlalu akurat sampai otak kalian sendiri nggak bisa bedain antara prediksi dan memori. Artinya ya artinya kalian nggak ingat masa lalu. Kalian memprediksi masa kini dengan sangat tepat. Dan kalau itu benar, pertanyaannya bakalan jadi beda. Bukan kenapa aku ngerasa pernah di sini, tapi seberapa jauh otak aku sebenarnya bisa melihat ke depan tanpa aku sadari. Deja vu mungkin cuma glitch kecil, memory mismatch, atau bug di sistem. Atau mungkin itu adalah otak kalian yang sesekali kelepasan jujur dan menunjukkan sesuatu yang biasanya dia sembunyiin dari kalian. Bahwa kalian gak sepenuhnya hadir di sini. Bahwa ada bagian dari diri kalian yang udah ada di tempat lain, di waktu yang lain, dan sesekali bocor di permukaan. Aku gak punya jawabannya, dan para ilmuwan juga belum. Yang aku tahu, lain kali kalau kalian ngerasa pernah di suatu tempat yang sebenarnya baru pertama kalian datengin, jangan buru-buru diabaikan. Coba kalian perhatiin dan rasain. Karena mungkin otak kalian lagi coba ngomong sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak sepenuhnya ngerti. Nah, itu tadi soal deja vu. Kalian pernah nggak ngalamin hal kayak gini?
Coba kalian share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian suka konten-konten dari aku. Dan selalu ingat kalau hal kayak gini aja belum bisa dijelasin secara resmi, kebayang nggak masih ada berapa banyak misteri di luar sana yang belum kita ketahui. Dan yang baru kita buka, baru satu halaman dari berjuta-juta misteri lainnya. So, tungguin kisah-kisah Midun yang lainnya ya. Bye, see you in the next video.